Shalom. Saya percaya keadaan kita semua ada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan senantiasa saudara diwarnai dengan kemenangan lepas kemenangan dan ada penghiburan, kekuatan, sukacita, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan karena ada begitu banyak pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Pastor, itu di luar sana makin berkembang. Mereka mengaku Kristen, tapi mereka tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Itu bagaimana? Karena mereka cuma percaya sama Allah Dwi Tunggal, alias mereka tidak percaya dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaan yang kedua, mereka berkata, bagaimana kaitannya dengan dosa menghujat Roh Kudus yang tidak terampuni? Ya, karena ini berkaitan, saudara, biar saya menjawab satu untuk semua. Saudara, ada banyak teman saya, mereka ketarik ke tempat ibadah yang dimana di situ mereka cuma percaya Allah Dwi Tunggal. Mereka nggak percaya sama Allah Tritunggal. Waktu mereka bujuk-bujuk saya, mereka narik saya tanya, Anda nggak percaya sama Roh Kudus ya? Ya, memang kami seperti itu. Kami nggak percaya dengan Roh Kudus. Kami cuma percaya pada Allah Bapa dan Allah Anak. Lalu saya balikin. Seharusnya kalau Anda tidak percaya sama Roh Kudus, Anda juga seharusnya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Loh, kenapa begitu? Kami percaya Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, coba buka Injil Matius pasal 1, ayat ke-18 sampai ayat 20. Ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, bahkan malaikat Tuhan, diutus Tuhan, menjumpai Yusuf lewat mimpinya dan berkata bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika lahir diberi nama Yesus, diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan Roh Kudus, seharusnya mereka juga tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus lahir itu karya dari Roh Kudus, Alkitab dengan jelas catat demikian. Lalu apa korelasinya dengan dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni? Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai kedua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi, firman yang lalu dia menjelma jadi manusia, hasil karya Roh Kudus, itu dimulai dari firman. Dan firman ini, ketika dalam penciptaan alam semesta, Kejadian 1 ayat 1 dan 2, ketika Allah Bapa menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas air. Kemudian Allah berfirman. Firman-Nya itu masuk ke dalam rahim Maria melalui perantaran Roh Kudus, maka jadi Tuhan Yesus. Jadi artinya firman yang keluar dari mulut Bapa lalu bekerja itu adalah mutlak karya Roh Kudus. Roh Kudus menciptakan alam semesta, Roh Kudus juga menciptakan saudara dan saya. Untuk itu, kenapa dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni? Berarti orang tersebut sudah tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Tidak percaya akan kedahsyatan Tuhan, tidak percaya akan kedaulatan Tuhan. Bahkan mereka tidak percaya bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Sampai seperti itu, saudara. Makanya Tuhan marah dan Tuhan sekali-kali tidak mengampuni mereka yang menghujat Roh Kudus. Kita tahu, ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, bahwa semua di alam semesta ini yang terlihat, semua berasal dari yang tidak terlihat, yaitu Allah, yaitu Roh Kudus, yaitu firman Allah. Ya, makanya udah, saudara. Kita benar-benar harus lembutkan hati, buka hati, benar-benar kita mau belajar tentang kebenaran Allah Tritunggal ini, saudara. Seperti itu. Ya, sekarang kalau kita kembali ke penciptaan alam semesta. Bumi belum berbentuk dan kosong. Allah berfirman. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Allah hanya berfirman. Maka benda-benda cakrawala yang memisahkan antara siang dan malam itu jadi, saudara. Hanya berfirman. Bayangin, saudara. Wow, betapa dahsyat. Kita mundur sejenak ya ke pelajaran fisika. Kita tahu jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer.
jarak bumi ke planet terjauh yang ada dalam sistem bintang matahari. Bumi ke Pluto itu sekitar 7,5 miliar kilometer. Dan kita tahu, bumi ini ada di sebuah galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. NASA mendapati, ya, para astronomi yang ada di California mendapati bahwa galaksi Bima Sakti atau hunian dari bumi kita ini, saudara, berisi dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet. Wow, ngeri ya. Nah, ternyata galaksi Bima Sakti kita ini yang terdiri dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet, ini dia ada di salah satu bentuk lokal galaksi cluster yang berisi sekitar 54 galaksi lain. Bahkan didapati galaksi lain yang ada di cluster ini, saudara, didapati besarnya lebih besar dari galaksi Bima Sakti kita. Nah, kalau kita pergi lebih jauh lagi, saudara, maka di dalam hunian galaksi itu, saudara, itu ada lagi yang namanya Virgo Super Cluster. Sudah pasti dia punya skup yang lebih besar. Nah, kalau kita pergi lebih jauh lagi, kita ketemu tuh sama yang namanya Laniakea Super Cluster. Wah, di situ ada sekitar 100.000 galaksi. Tapi di luar lagi dari itu, saudara, itu kita sudah memasuki batas ujung alam semesta, di mana sampai disitulah otak manusia sebesar bapau ini mampu menelusuri. Ilmu pengetahuan itu cuma sampai di situ. Nah, ini yang dikatakan observable universe, di mana di situ terdapat lebih dari 2 triliun galaksi. Nah, itulah batas itu, saudara. Dan setelah diukur oleh ahli astronomi NASA di Amerika, didapati bahwa diameter dari observable universe, dia punya diameter seluas 93 miliar tahun cahaya. Bukan kilometer. 93 miliar tahun cahaya. Nah, sedangkan 1 tahun cahaya aja itu luasnya 9,4 kilometer. Jadi ulu alam semesta yang otak kita manusia sebesar bapau ini, saudara, mampu menelaah, itu coba kita kalikan 93 miliar tahun cahaya kali 9,4 triliun kilometer. Itu batas sampai di situ, waduh, saudara. Ya, bahkan galaksi Bima Sakti kita, di mana galaksi ini menjadi hunian bumi kita, yang isinya terdiri dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet, itu udah maha luas kan, saudara. Bumi udah gak mungkin kelihatan. Ternyata galaksi ini hanya salah satu dari kurang lebih 2 triliun galaksi yang ada di ujung alam semesta. Tapi NASA mendapati bahwa ternyata ujung alam semesta atau observable universe itu cuma merupakan batas garis ujung. Di luarnya itu masih ada lagi multiverse. Dan mereka percaya itu adalah batas garis alam semesta yang menghubungkan antara alam semesta satu kepada alam semesta yang lain. Artinya sudah tidak terbatas, saudara. Untuk itu, yuk kita semua termasuk saya, udahlah mulai hari ini jangan main-main sama Tuhan. Ya, di tengah-tengah alam semesta yang maha luas. Tapi pemazmur bilang, kok Tuhan kenal kita satu persatu? Firman Tuhan katakan apa? Dia tahu. Ketika kita berbaring, kita duduk, kita berjalan, kita berdiri, Tuhan tahu. Bahkan rambut di kepala kita semua terhitung. Betapa besar kasih-Nya. Tapi Dia turun ke dunia, menjelma jadi manusia, mencurahkan darahnya. Sekali lagi, kenapa Roh Kudus, Yesus Sang Firman, turun harus dalam rupa manusia? Kenapa? Karena Allah adalah roh. Dalam Imamat pasal 17 katakan, darah itu menghapus dosa. Jadi saudara dan saya cukup percaya iman kepada Kristus. Kita nggak perlu lagi tuh sembelih-sembelih hewan yang lain, nggak usah. Cukup satu korban Yesus, maka dosa kita dihapus. Maka kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Amin, saudara ya. Untuk itu, yuk kita jangan main-main lagi sama Tuhan.
Betapa berharganya saudara dan saya. Betapa mulianya Allah Bapa kita sudah menganugerahi kita putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, hanya percaya, tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Berharap konten video ini menjadi berkat buat kita semua. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Sekali lagi ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Sekali lagi juga saya mau ingatkan, kenapa dia harus turun dalam rupa manusia. Sekali lagi, Allah itu roh, dia harus menjelma jadi manusia. Supaya ketika disalib, ada darah yang tumpah. Darahnya itu yang Imam 17 katakan, menebus dosa. Karena di dalam darah ada nyawa Tuhan. Kalau rasul-rasul, nabi-nabi yang lain, mereka mati, mereka nggak bangkit. Tapi Yesus, dia mati, dia bangkit. Karena dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Maju terus. Apapun yang Tuhan kerjakan buat kita, dan apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, sekali-kali tidak mampu membalas cinta kasih Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita hanya bagi Dia. Yesus segera datang kembali. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Salam revivalist. God bless.